Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 7C ingin mempresentasikan tentang Good Corporate Governance. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Tiara Amanda, yang kedua adalah saya sendiri yaitu adalah Septiani Simbolon, yang ketiga ada Utami Asari, yang keempat ada Mega Harun Utami, yang kelima ada Anissa Nuriski, yang keenam ada Hayati Nufus. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara Amanda. Untuk saudari Tiara, silakan untuk menjelaskan. Good corporate governance. Istilah good corporate governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Komite di tahun 1992 yang dikenal sebagai Cadbury Report. Dalam bahasa Indonesia, corporate governance diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan. Menurut Sutojo dan Aldrich tahun 2008. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, good corporate governance adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar, penerapan yang sehat, dan iklim usaha yang kondusif. Next. Selanjutnya, konsep GCG. Yang pertama ada wadah, yaitu organisasi yang termasuk dalam perusahaan, sosial, dan pemerintahan. Yang kedua, model, yaitu dan seperangkat peraturan termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat. Yang tiga ada tujuan, yaitu meningkatkan kinerja organisasi, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi, meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. Dan selanjutnya ada mekanisme, yaitu mengatur dan mempertegas kembali hubungan peran, wewenang, dan tanggung jawab. Dalam arti sempit, yaitu antar pemilik atau pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Dalam arti luas, yaitu antar seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Adel. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip GCG. Yang pertama, adanya perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan. Yang kedua, adanya transparansi di mana penyediaan informasi yang akurat tentang prosedur-prosedur, lalu biaya-biaya keuangan, dan tanggung jawab. Yang ketiga, adanya akuntabilitas di mana suatu perusahaan harus menyampaikan tanggung jawabnya atas suatu keberhasilan atau kegagalan dari misi dari perusahaan tersebut. Lalu ada responsibilitas di mana suatu perusahaan harus memiliki administrasi yang baik. Next. Untuk manfaatnya, menurut Indra Surya dan Ivan Yustivandana 2007, manfaat penerapan GCG yaitu yang pertama memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Yang kedua, mendapatkan biaya modal yang lebih murah. Yang ketiga, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Yang keempat, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Yang kelima, adanya melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Utami Asari. Next. GCG dan hukum perseroan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang perseroan terbatas, namun undang-undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007. Yang dimaksud dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur secara eksplisit tentang GCG. Meskipun begitu, undang-undang ini mengatur secara garis besar tentang mekanisme hubungan peran, wewenang, tugas, dan tanggung jawab, prosedur dan tata cara rapat, serta proses pengambilan keputusan dan organ minimal yang harus ada di dalam perseroan, yaitu rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mega Harum. Selanjutnya ada organ khusus dalam penerapan GCG. Meskipun ketentuan mengenai organ perseroan telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan selanjutnya dituangkan kembali dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun dalam praktiknya organ ini belum mampu menjamin terselenggaranya tata kelola perusahaan yang sehat. Menurut Indra Surya dan Ivan Sutiavananda, paling tidak diperlukan 4 organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG, yaitu 1. Komisaris independen, 2. Direktur independen, 3. Komite audit, dan 4. Sekretaris perusahaan. Bahwa komisaris dan direktur independen secara lebih luas yaitu adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas yang mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan pengalaman, latar belakang, pengetahuan, dan keahlian profesi yang dimiliki untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan dan kepentingan perusahaan, di mana kepentingan perusahaan itu sendiri merupakan kepentingan bagi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham mayoritas ataupun pemegang saham minoritas. Selanjutnya ada komite audit. Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 121 memungkinkan Dewan Komisaris ini untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Salah satu komite tambahan yaitu komite audit untuk membantu fungsi Dewan Komisaris. Komite audit ini munculnya disebabkan oleh kecurangan yang makin maraknya skandal penyelewengan dan kelalaian yang dilakukan oleh direktur dan komisaris perusahaan besar baik di Amerika maupun di Indonesia. Yang terakhir ada sekretaris perusahaan, di mana tugas tanggung jawab dan kedudukan pejabat sekretaris perusahaan sebagaimana bagian dari pelaksanaan GCG ini berbeda dengan kedudukan dan tanggung jawab seorang sekretaris eksekutif yang selama ini kita kenal. Bahwa jabatan sekretaris perusahaan menepati posisi yang sangat tinggi dan strategis, karena orang dalam jabatan ini berfungsi sebagai pejabat penghubung antara perusahaan pihak luar, khususnya perusahaan yang telah mendaftarkan sahamnya di bursa. Tugas utama sekretaris perusahaan antara lain seperti menyimpan dokumen, daftar pemegang saham, risalah dapat direksi dan RUPS, serta menyimpan dan menyediakan informasi penting lainnya bagi kepentingan seluruh pemangku perusahaan. Namun tugas sekretaris perusahaan ini tidak terbatas pada tugas-tugas tersebut saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di next. Next, Mega. Kemudian ada GCG dalam Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pada awalnya, tujuan dibentuknya BUMN adalah merupakan penjabaran dan implementasi Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lalu pemerintah melalui BUMN kemudian mencoba untuk menguasai dan mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak luas bagi kepentingan masyarakat, seperti listrik, telekomunikasi, tata guna air, dan pertambangan.
Namun, BUMN ini merambah ke segala sektor dan jenis usaha lainnya, termasuk ke sektor-sektor yang sudah biasa dilakukan oleh sektor swasta. Dan pada akhirnya dalam perjalanan tujuan utama BUMN sudah sama dengan perusahaan swasta, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Menurut Jager dan kawan-kawan tahun 2003 sampai dengan tahun 2002 masih ada BUMN sebanyak 161 perusahaan yang tersebar di sekitar 37 sektor atau bidang usaha. Bidang usaha BUMN ini sangat menyebar mulai dari komoditas-komoditas yang dianggap vital seperti air, beras, dan kebutuhan pokok lainnya, listrik, obat, minyak, pupuk, semen, telekomunikasi, jasa konstruksi, transportasi darat, laut, udara, kehutanan, pertanian, pertambangan, perdagangan, industri persenjataan, strategis, hingga pesawat terbang. Selanjutnya, bahwa rendahnya kinerja BUMN ini ada kaitannya dengan belum efektifnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN tersebut. Ini dilihat ada dua contohnya, yaitu seperti pemberian remunerasi yang berkelebihan kepada direksi yang tidak mencerminkan keterkaitan dengan pencapaian target kinerja, dan adanya penyalahgunaan fasilitas BUMN untuk manajemen, dan adanya praktik perusahaan dalam perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hayati. GCG dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar di mana berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Pasar modal lebih sempit dari pasar keuangan, karena pasar modal hanya memperjualbelikan instrumen keuangan jangka panjang, sedangkan pasar keuangan mencakup instrumen jangka pendek dan jangka panjang. Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga-lembaga dan unsur-unsur penunjang pasar modal, antara lain, yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengawasi kegiatan semua lembaga terkait pasar modal dan keuangan. Yang kedua, Bursa Efek, yaitu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan sekuritas pasar modal. Yang ketiga ada lembaga clearing, lembaga yang mirip lembaga clearing uang giral yang dikenal dalam dunia perbankan. Yang keempat ada emiten, yaitu perusahaan yang menjual sekuritas. Yang kelima ada underwriter, yaitu perusahaan penjamin bagi emiten agar sukses dalam menjual sekuritas. Yang keenam ada investor atau calon investor, yaitu institusi atau perorangan yang membeli atau menjual instrumen sekuritas di bursa. Yang ketujuh ada akuntan publik, yaitu lembaga yang melakukan audit atas kewajaran lembaga keuangan emiten dan memberikan opini atas lembaga keuangan atas laporan keuangan yang diperiksa. Yang kedelapan ada notaris, yaitu lembaga yang memberikan keabsahan secara legal. Yang kesembilan ada konsultan hukum, yaitu lembaga untuk memeriksa dan memastikan instrumen sekuritas yang akan diterbitkan emiten bukan sengketa. Yang ke-10 ada konsultan keuangan, lembaga yang memberikan nasihat di bidang keuangan sebelum menerbitkan sekuritas. Next, Meg. Menyadari tata kelola perbankan di Indonesia masih lemah dalam upaya menata kembali manajemen dan kegiatan perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 8/PBI/2006 pada tanggal 30 Januari 2006 tentang implementasi GCG oleh bank-bank komersial. Secara garis besar, peraturan ini mengatur tentang yang pertama,
prosedur pengelolaan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab independensi dan kesetaraan. Yang kedua, tujuan implementasi GCG minimal untuk merealisasikan yang pertama, kejelasan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Yang kedua, kelengkapan dan implementasi tugas komite dan unit pelaksana fungsi internal audit bank. Yang ketiga, kinerja ketaatan. Yang fungsi auditor internal dan eksternal. Yang keempat, implementasi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal. Yang kelima, ketentuan dalam pihak-pihak terkait dan dana dalam jumlah besar. Yang keenam, rencana strategi bank. Yang ketujuh, transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan. Yang ketiga, ada jumlah komposisi, kriteria, dan independensi Dewan Komisaris. Yang keempat, jumlah komposisi, kriteria, dan independensi Dewan Direksi. Yang kelima, komite. Yang keenam, ketaatan fungsi auditor eksternal dan internal. Yang ketujuh, implementasi manajemen risiko. Yang kedelapan, ketentuan dana. Yang kesembilan, rencana strategis bank. Yang ke-10, aspek transparansi kondisi bank. Yang ke-11, konflik kepentingan dan pelaporan internal. Yang ke-12, laporan dan asesmen implementasi GCG. Yang ke-13, ada implementasi GCG di cabang luar negeri. Yang ke-14, sanksi-sanksi. Yang ke-15, ketentuan peralihan. Yang ke-16, ketentuan penutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.